Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Siti Nuryani dari kelas DDP 2020 dengan NPM 201000008. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi jasa pengiriman barang yang berbasis web. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Di era globalisasi ini, teknologi berkembang secara pesat. Teknologi juga memberikan manfaat bagi perdagangan, khususnya perdagangan online yang menjadi pemicu meledaknya jasa pengiriman barang. Banyak transaksi perdagangan yang berlangsung, maka akan secara otomatis membutuhkan jasa pengiriman barang yang membantu proses transaksi tersebut. Oleh karena itu, banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, khususnya di Indonesia. Kekurangan sistem ini adalah sistem informasi jasa pengiriman yang berupa laporannya masih dilakukan secara manual. Yang kedua, perancangan. Perancangan awal solusinya untuk mempermudah sistem jasa pengiriman barang yang sekarang ini dapat dilakukan dengan sistem komputerisasi melalui pembuatan aplikasi jasa ekspedisi, sehingga pelanggan bisa mengecek status paketnya. Yang selanjutnya, model solusi. Pada perancangan data ini berisi data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah perangkat lunak, diantaranya sebagai pemakai, spesifik kebutuhannya, kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat keras atau hardware yang seperti yang ada di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan MVP Relationship Diagram. Di sini yang pertama ada pelanggan. Pelanggan ini akan memesan, proses pemesanan yang akan dihubungkan dengan admin ekspedisi. Di sini nanti pelanggan akan ditanyai tentang data nama, alamat, dan nomor HP penerima, serta nama, alamat, nomor HP pengirim. Selanjutnya di sini setelah pemesanan data diberikan, paket akan diperiksa terlebih dahulu dan akan diperiksa berat, jenis paketnya, jumlah, nomor paket, biaya pengiriman, biaya lainnya. Di sini admin ekspedisi akan menambah data, tanggal kirim, lama kirim, biaya kirim. Admin ekspedisi akan memproses pengirimannya. Di sini akan ada kode area, nomor paket, dan area, dan akan dihubungkan ke kurir. Yang di sini akan ada data kurir, bagian, nomor pegawai, nama kurir, dan nomor HP kurir untuk mempermudah di saat kurir mengantar paket ke alamat tujuan. Selanjutnya, admin ekspedisi ini akan membuat laporan pengiriman kepada direktur. Selanjutnya, struktur tabel. Struktur ini akan menjelaskan data-data yang terdapat di dalam database yang telah dirancang. Yang pertama ada tabel pelanggan untuk menyimpan data pelanggan, pemesanan, tabel pengiriman, dan tabel kurir. Perancangan arsitektur seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya perancangan prosedural, konteks diagram. Di sini pertama pelanggan akan memberikan data-data barang ke sini. Selanjutnya data ekspedisi juga akan memberikan data tarif, data kurir, dan data area untuk kelengkapan data paket. Dan di sini akan ada output, nomor resi yang diberikan kepada pelanggan pengirim. Dan di sini juga admin ekspedisi akan memberi input, bukti pengiriman, bukti kurir,
dan bukti kurir yang akan outputnya ke bukti pengiriman ke kurir. Selanjutnya, di sini kurir akan memberi inputan ke proses ini, yaitu bukti penerima, dan akan ada output data pengiriman kepada admin ekspedisi. Admin ekspedisi juga akan memberi inputan laporan pengiriman dan akan ada outputan laporan pengiriman kepada direktur. Dan di sini juga ada laporan pendapatan pengiriman. Selanjutnya data flow diagram. DFD ini merupakan teknik penjelasan aliran informasi data yang bergerak dari masukan dan keluaran yang terdapat pada sistem informasi jasa pengiriman barang. DFD level 0. Yang pertama, pelanggan memberikan inputan kepada proses pemesanan yaitu data barang, dan admin ekspedisi juga memberikan inputan kepada proses pemesanan barang yaitu data pengiriman. Akan ada outputan yaitu data paket, dan di sini akan ada output nomor resi yang diberikan kepada pelanggan pengirim. Selanjutnya data paket ini akan memberi inputan kepada proses pengiriman. Admin ekspedisi juga memberikan inputan yaitu data area bukti pengiriman. Di sini pelanggan juga akan ada inputan yaitu biaya. Di sini juga nanti akan ada output bukti pengiriman kepada kurir dan bukti terima kepada pelanggan. Ini kurir juga tadi sebelumnya memberikan inputan yaitu bukti terima yang akan ada outputnya ke bukti penerima ke pelanggan. Dan di sini setelah diproses akan ada output data pengiriman paket yang akan diberikan kepada admin ekspedisi. Selanjutnya akan ada proses pengolahan laporan. Yang pertama itu yang data paket tadi akan memberi inputan kepada proses pengelolaan laporan yaitu data paket, dan admin ekspedisi juga akan memberikan inputan yaitu data pengiriman paket yang akan ada outputan yaitu laporan pengiriman paket kepada direktur. Dan admin ekspedisi juga memberikan inputan laporan pendapatan pengiriman yang akan ada outputan laporan pendapatan pengiriman kepada direktur. Selanjutnya di FD level 1 proses 1 yaitu proses pemesanan. Yang pertama pelanggan, yaitu yang pertama adalah pengolahan pemesanan, yaitu pelanggan memberikan data barang dan admin ekspedisi akan menerima data pemesanan. Admin ekspedisi juga akan memberi inputan kepada proses pengolahan pemesanan yaitu data tarif. Selanjutnya ada simpan data paket. Setelah admin ekspedisi menerima data paket data barang tersebut akan menginput data paketnya dan akan menjadi outputan data paket. Data paket ini akan ada output kepada pelanggan yaitu nomor resi. Selanjutnya cari data. Ketika membutuhkan data akan dicari data yaitu ada inputan data paket dan juga dari paket ini dan juga ada data paket dari admin ekspedisi. Selanjutnya proses hapus data paket. Sama seperti yang sebelumnya cari data paket. Selanjutnya adalah di FD level 1 proses 2 yaitu proses pengiriman. Yang pertama ada persiapan kirim. Pelanggan membayar dulu biaya pengirimannya dan akan ada masukan inputan ke proses ini yaitu data paket, dan admin ekspedisi juga memberikan inputan kepada proses persiapan kirim ini yaitu data area. Selanjutnya ada proses pengiriman. Proses pengiriman ini akan ada inputan dari admin ekspedisi yaitu bukti pengiriman dan data kurir yang akan ada outputan bukti pengiriman ke kurir.
Selanjutnya proses selesai kirim. Kurir akan membeli inputan yaitu bukti terima, dan akan ada outputan bukti terima kepada pelanggan dan data pengiriman kepada admin ekspedisi. Selanjutnya di FD level 1 proses 3 yaitu pembuatan laporan. Yang pertama ada input data, yaitu ada inputan data paket ke proses ini, dan admin ekspedisi juga memberikan inputan data pengiriman ke proses input data ini yang akan menjadi keluaran yaitu laporan pengiriman. Di proses selanjutnya cetak data, yaitu ada inputan dari laporan pengiriman dan ada juga inputan dari admin ekspedisi yaitu laporan pendapatan pengiriman yang akan ada outputnya laporan pengiriman kepada direktur dan laporan pendapatan pengiriman juga kepada direktur. Selanjutnya adalah struktur menu program. Yang pertama ada halaman utama, beranda. Beranda ini digunakan untuk pelanggan, yaitu untuk mengecek status pengiriman barang atau paketnya. Yang kedua ada login. Login ini ada menu utama yang terdiri menu transaksi, data pengiriman, data tarif, data kurir, dan cetak laporan. Login ini digunakan untuk admin ekspedisi, kurir, ataupun direktur. Di sini transaksi digunakan untuk input pengiriman jika ada pemesanan, dan di sini data pengiriman digunakan untuk menyimpan data-data. Ketika sudah menginput akan disimpan di sini, dan data tarif ini adalah data-data tarif biaya yang nanti akan diberikan kepada pelanggan untuk memilih data tarif yang bagaimana. Dan di sini ada data kurir untuk mempermudah di suatu saat pelanggan membutuhkan nomor HP kurir atau apapun itu. Yang terakhir ada cetak laporan. Rancangan interpage, yaitu rancangan antarmuka halaman utama menu beranda dan login. Di sini beranda cek resi untuk pelanggan. Dan ini selanjutnya ada menu login, ini untuk yang tadi yang telah saya jelaskan. Login, setelah login akan muncul seperti ini. Ini adalah menu data transaksi untuk ketika ada pemesanan, nomor paket, tanggal, data pengirim, data penerima. Dan di bawah ini juga ada jenis paket, jumlah paket, berat paket, kode area, biaya pengiriman, biaya lainnya, lama kirim. Ada menu tombol tambah, hapus, simpan, dan kembali. Selanjutnya, rancangan muka data pengiriman. Ini data pengiriman untuk menyimpan data yang telah tadi diinput di sini. Dan di sini ada search atau cari untuk mempermudah mencari nomor paket yang akan diperlukan, data paket yang akan diperlukan cari. Dan di sini jika untuk membutuhkan tambah data, klik tambah data. Rancangan antarmuka data kurir. Di sini untuk cek kurir, masukkan nomor pegawai, cari, dan nanti akan muncul data-data kurir yang dibutuhkan di sebelah sini. Yang terakhir adalah cetak laporan. Cetak laporan, pilih laporan, nomor, tanggal awal, tanggal akhir, dan print. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.